pada pagi hari ini kita akan mendengarkan transfer knowledge ya, hasil dari Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang diikuti oleh Bapak Aryo selama kurang lebih 1 minggu. Nah, hari ini sama-sama kita dengarkan bagaimana hasil implementasinya di UPPMPTSB Kecamatan Pulau Gadung. Silakan Pak Aryo disampaikan hasil dari pelaksanaan Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah serta aplikasinya di kantor kita khususnya di UPPMPTSB Kecamatan Pulau Gadung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nanti selaku Kanicam PPPTSB Kecamatan Pulau Gadung dan teman-teman sekalian, izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan sedikit knowledge yang saya dapatkan selama saya mengikuti pelatihan seminggu kemarin di BPSDM terkait manajemen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 22. Jadi rencananya tanggal 22 besok saya ada ujian untuk menyampaikan hal ini kepada tim penguji. Oleh karena itu transfer knowledge hari ini adalah bagian dari acara diklat yang sudah dilaksanakan, di mana saya harus menyampaikan informasi atau ilmu yang saya dapatkan selama saya mengikuti pelatihan kemarin seminggu di BPSDM. Izin saya berdiri, Bu. Jadi di diklat kemarin terkait dengan manajemen perencanaan pembangunan daerah. Jadi pengisinya ada dari Bappenas, dari Kemendagri, lalu ada teman-teman dari Bapeda. Jadi yang disampaikan kemarin adalah bagaimana perencanaan daerah yang ada di DKI Jakarta. Jadi ini saya kompil dari seminggu bahan yang saya dapatkan selama latihan, dikompil menjadi paparan pada pagi hari ini. Saya mungkin mulai dari hal yang besar dulu ya. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa lihat di sini, Indonesia ini saat ini mau menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada 5 target yang akan dikejar oleh pemerintah. Yang pertama, pendapatan per kapita setara negara maju. Nah, di sini bisa dilihat nih angka-angkanya. Lalu kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Yang ketiga, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, gitu ya. Lalu yang keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat juga. Yang kelima, ada intensitas emisi gas ruang kaca menurun menuju net zero emission. Jadi Indonesia punya mimpi ya di tahun 2045 untuk meningkatkan 5 hal ini. Nah, di Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di sini diturunkan menjadi visi Indonesia Emas 2025 sampai 2045, berarti ada sekitar 20 tahun ya. Gitu. Ada 5 sasaran visi Indonesianya. Itu di sini ada misinya, misi abadi cantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Next. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Indonesia ikut juga berperan serta dalam namanya MDGs ya. Ya. Di clean water and sanitation, ada alhamdulillah clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, ada climate action, ada life below water, ada life on land, peace and justice, strong institution, dan partnership. Jadi 17 ini yang nanti jadi juga indikator pembangunan yang akan dicapai oleh Indonesia gitu ya. Next. Tahun 2004 gitu ya. Di situ disebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi perencanaan pembangunan nasional adalah satu, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,
menjamin terintegrasinya sinkronisasi sinergi baik antara daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Lalu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu ada juga mengoptimalkan partisipasi masyarakat, lalu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ini juga tentang pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan untuk yang pertama meningkatkan pendapatan masyarakat, lalu ada meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan lapangan usaha, lalu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Di lain halnya juga ada meningkatkan daya saing daerah. Jadi tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Nah, di sini bisa kita lihat stakeholder yang berperan untuk mencapai sasaran dan target pembangunan nasional. Ada dari swasta, masyarakat, kementerian, lembaga, dan tentunya pemerintah daerah. Di sini ada provinsi dan kabupaten kota. Oke, untuk pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 nomor Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah daerah itu adalah sebuah kesatuan yang di dalamnya terdiri dari eksekutif, di mana disebut pemerintah daerah seperti kita, pegawai DKI. Lalu ada ada legislatif yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selama ini kita sebut DPRD gitu ya. Jadi ada dua kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Di sini di pasal 57 Undang-Undang 23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa kemitraan yang terjalin antara eksekutif dan legislatif itu adalah kemitraan yang sejajar. Jadi posisinya sama gitu ya antara gubernur dan kepala DPRD gitu ya. Di sini sama-sama bertanggung jawab untuk perannya masing-masing dan saling bekerja sama. Di DPRD ada namanya sekretaris dewan, kalau di kita ada namanya sekretaris daerah. Next. Rencana pembangunan daerah itu seperti apa? Sesuai dengan pasal 260 sampai 262 Undang-Undang 23 tahun 2015, di sini tahapan yang berjalan untuk perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama adalah rencana RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang nasional gitu ya. Nah, di sini jangka panjang lalu masuk ke RPJPN nasional. Di sini adalah level nasional gitu ya. Sementara di bawah ini adalah level di pemerintah daerah. RPJPD itu adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, itu ada yang tahu berapa tahun RPJPD? 20 tahun, kalau panjang 20 tahun ya. 20 tahun. Lalu diturunkan menjadi 4 tahap RPJMD yang masing-masing 5 tahun gitu ya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, lalu diturunkan lagi menjadi RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan untuk mendukung RPJMD. Next. Nah, di Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa gitu. Jadi rencana pembangunan daerah itu ada beberapa dokumen ya, ada RPJPD, ada RPJMD, ada RKPD, ada Renstra, dan Renja gitu ya. Nah, di sini adalah bagian tahapan untuk secara umumnya perencanaan, dokumen perencanaannya ada RPJPD, ada RPJMD, ada RKPD. Lalu di sini sudah implementasi tingkat SKPD, Renstra. Renstra itu adalah rencana strategis. Rencana strategis itu adalah rencana yang dimiliki oleh SKPD untuk 5 tahun gitu ya. 5 tahun yang mengacu pada RPJMD yang sudah ditetapkan. Renja adalah rencana kerja yang dilaksanakan oleh SKPD setiap tahun. Next. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada penggunaan lahannya, ada kemungkinan kumuhnya berapa banyak, ruang terbuka hijau berapa banyak, gitu ya. Ada kependudukan, jumlah kepadatan penduduknya berapa, populasinya berapa, lalu ada
populasi di luar Jakarta berapa gitu ya. Nah, di sini juga ada sistem jaringan transportasi massal, bisa dilihat ya. Kita sudah punya transportasi massal, tapi memang penggunanya masih sangat banyak untuk penggunaan kendaraan pribadi, makanya tidak heran sekarang masih macet gitu ya, masih 81% jadi penggunaan transportasi massal belum maksimal. Lalu ada sarana pelayanan umum, ada fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan rekreasi. Di sini juga bisa teman-teman lihat ada air bersih, kondisinya gimana tuh, ada panjang pipanya sudah berapa, yang pelayani sudah berapa RW gitu ya. Lalu pengolahan sampahnya bagaimana, daerah rawan banjirnya seperti apa, bisa dilihat di sini. Daerah rawan banjirnya sudah semakin banyak di Jakarta ya. Jadi kalau melihat petanya 2025 masih segini ya. Mungkin ini ada abrasi dari air laut ya, jadi daerah rawan banjirnya akan jadi semakin luas di wilayah utara Jakarta gitu ya. Nah, tingkat kemiskinan juga bisa dilihat di sini. Ada persentase yang untuk setiap wilayah. Next. Nah, sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan kita bahwa memang Jakarta ini akan menjadi kota global ya. Di sini bisa dilihat teman-teman ada Global Power Index. Kita peringkat 45 dari 48 kota, itu masih jauh gitu. Ada Global Livability Index masih 139 dari 173 kota. Ada Cities in Motion Index masih peringkat 135. Lalu Global City Index kita peringkat 74, lumayan lah dari 156 kota gitu ya. Nah, ini kerangka besarnya untuk menuju 20 besar kota global. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada visi misi ya, ada North Star, ada tujuan strategis, ada master plan-nya gitu. Visi kota Jakarta adalah untuk menjadi peringkat 20 besar global, kota global dunia berdasarkan Global City Index. Nah, tadi kan sudah dilihat tuh peringkat kita masih berapa tuh ya, masih 100-an. Kita punya target nanti Jakarta bisa masuk ke 20 besar kota global gitu ya. Nah, di sini bisa melihat lagi bahwa arsitektur perencanaan pembangunan itu seperti apa. Jadi di kondisi sebelum ada IKN Jakarta sebagai ibu kota, lalu ada pemindahan ibu kota melalui Undang-Undang 3 tahun 2022, lalu akhirnya Jakarta ditunjuk menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Nah, North Star-nya adalah visi jangka panjang, visi nasional. Di sini ada RPJPD-nya 20 tahun, jangka menengahnya RPJMD-nya 5 tahun, RKPD-nya 1 tahun, lalu ada APBD 1 tahun. Nah, tadi yang saya bilang RPJPD itu adalah dana pembangunan jangka panjang daerah, kurun waktunya 20 tahun. Nah, 20 tahun tadi dibagi menjadi 4 RPJMD ya, gitu. Sekarang kita sudah akan masuk ke tahap RPJMD yang 2025 sampai 2029 gitu. Next. Nah, ini visi misi RPJPD tahun 2025 sampai 2024. Visi Jakarta Kota Global 2045 adalah Jakarta Kota Global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan gitu. Diturunkan menjadi misi, ada 8 misi. 8 misi ada SDM unggul, ekonomi maju dan produktif, tata kelola adaptif, stabilitas dan pengaruh di kancah global, Jakarta yang layak huni, pembangunan yang merata, infrastruktur berkualitas, dan pembangunan yang berkesinambungan gitu ya. Jadi visi ini digunakan untuk menjalankan atau mendukung pelaksanaan dari visi Jakarta untuk kota global tahun 2045. Jadi konteksnya sama ya dengan nasional, Indonesia Emas 2045, kita kota global 2045. Oke. Next. PPN itu harus sinkron gitu ya, tidak boleh RPJPN daerah berjalan sendiri tanpa mengacu kepada RPJPN di atasnya gitu ya. Sama juga RPJMD yang 5 tahun itu harus juga mengacu pada RPJPN, RPJMN yang di tingkat nasional supaya sinkron pembangunannya tidak berjalan sendiri gitu ya. Jadi saling berkaitan antara
RPJPN atau RPJPD dengan RPJMN dan RPJMD. Next. Ini untuk mempermudah gambaran untuk teman-teman bahwa tadi yang saya sampaikan untuk jangka panjang 20 tahun yang RPJPN dan RPJPD itu ini dokumennya nih. Kalau N itu adalah tingkat nasional, kalau D itulah daerah di Pemda ya, gitu ya. Ini turun lagi ke bawah, di sini ada dokumennya, gitu ya. Ada RPJMN nasional, ada RPJMD tingkat pemerintah daerah. Lalu di sini ada Renstra tadi juga yang punya SKPD 5 tahun. Turun lagi ke bawah, dijabarkan lagi menjadi pelaksanaan jangka pendek. Setiap tahun ada rencana kerja pemerintah, ada rencana kerja pemerintah daerah, gitu ya. Di sini ada juga rencana kerja pemerintah daerah yang dimiliki oleh masing-masing SKPD. Di sini ada contoh dinas tenaga kerja, gitu ya. PTSP juga sama, nanti muncul hal yang sama setiap tahun. Nah, di sini ada pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan untuk merencanakan pembangunan daerah. Ada pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, ada pendekatan atas bawah, ada pendekatan tematik, pendekatan holistik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Nah, sekarang kita masuk pada tahap pemilihan kepala daerah. Di sini teman-teman bisa lihat nih tahapan untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Tahun ini kita masih akan memiliki saya ulang lagi ya, biar enak. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada fase lini masa penyusunan rencana pembangunan daerah jangka menengah, gitu ya. Sekarang kita masuk tahap pemilihan gubernur. Jadi nggak lama lagi tanggal 27 November kita akan memilih gubernur ya. Kalau misalnya skenarionya adalah satu putaran, berarti ini bisa masuk ke dalam fase yang ini, gitu teman-teman. Jadi di sini ada rancangan teknokratik yang sudah diserahkan ke calon gubernur untuk dikombin dengan visi misi mereka, gitu ya. Setelah terpilih nanti mereka sudah menentukan visi misi mereka, lalu mulai masuk ke dalam fase penyusunan RPJMD, gitu ya. Dimulai di Februari 2025, gitu. Di sini ada forum konsultasi publik, ada kesepakatan dengan DPRD, konsultasi Kemendagri. Di sini menjadi rancangan awal Renstra pemerintah daerah. Lalu dilanjutkan menjadi rancangan RPJMD, gitu ya. Di sini ada forum pemerintah daerah atau lintas pemerintah daerah dan verifikasi dari Bapeda. Lalu masuk ke tahap perancangan akhir RPJMD. Di situ di dalamnya ada musrenbang dari tingkat RW, tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, dan sampai tingkat provinsi. Lalu ada harmonisasi hukum, ada penyampaian pembahasan DPRD, terakhir adalah evaluasi Kemendagri. Jadi kalau melihat kurun waktu perencanaan RPJMD ini kurang lebih selama 6 bulan dari terpilihnya gubernur, itu nanti ditetapkan menjadi perda RPJMD, gitu ya. Itu yang nanti akan kita laksanakan selama 5 tahun. Di sini teman-teman bisa lihat sangat rumit ya untuk menentukan isu strategis yang akan dibawa menjadi RPJMD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi memang setelah diformulasikan gitu ada 7 isu strategis Jakarta 2025 dan 2029. Yang pertama ada modal manusia tinggi dan masyarakat madani, ada pemerataan dan kebermanfaatan hasil pembangunan, dan perekonomian produktif, kompetitif dan atraktif di pasar global, ada pergerakan manusia, barang dan informasi yang optimal, ada informasi kota yang layak dan berkelanjutan, ada ekosistem yang seimbang dan ketahanan iklim, ada pemerintahan yang dinamis dengan performa layanan prima. Next. Nah, ini lebih detail lagi untuk tadi yang 7 hal bisa di sini ada beberapa prioritas untuk 2025. Ada peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, ada akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
KPD sendiri ada tiga proses yang bisa dilakukan gitu ya. Ada musrenbang tadi yang dilakukan di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, ada reses DPRD, dan bisa juga ternyata ada usulan langsung gitu ya. Usulan langsung dari masyarakat. Ini contoh partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, bisa dilakukan via Zoom, pertemuan secara langsung gitu ya, di tingkat RW sampai dengan ke provinsi. Next. Di sini juga bisa teman-teman lihat terdapat beberapa usulan langsung ya yang disampaikan oleh masyarakat, yang sebagian besar akomodir oleh Bapeda ya untuk dilaksanakan. Di sini ada beberapa usulan dari contoh 194 usulan untuk infrastruktur kawasan hunian yang diakomodasi ada 42 di sini. Jadi ternyata kita bisa mengusulkan secara langsung untuk implementasi pembangunan di daerah kita. Next. Di sini tahapan reses DPRD. Jadi memang DPRD melakukan kunjungan ke daerah yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga, ada reses DPRD di wilayahnya gitu ya, ada anggota DPRD datang, audiensi, ada menjaring inspirasi atau masukan dari masyarakat. Nah, itu nanti yang dibawa untuk menjadi masukan pada RPJMD yang akan disusun. Ini gambaran APBD kita dari tahun 2010 sampai 2024. 2010 kita masih 23 triliun. Yang biru adalah APBD-nya, yang orange adalah realisasinya. Ya. Belanja, pendapatan, belanja sama pembiayaan. APBD-nya adalah 74 triliun gitu ya. Luar biasa ya angkanya gitu ya. Itu yang dipakai kita buat membayar gaji pegawai, PJLP, untuk pembangunan, membuat infrastruktur segala macam. Itu untuk tahun ini 74. Trennya biasanya memang selalu naik ya. Itu selalu naik. Ya kita nggak tahu nanti tahun 2025 akan ditargetkan berapa gitu ya. Next. Di sini juga bisa teman-teman lihat komponen untuk pendapatan daerahnya dari mana nih dapatnya, di pajak ya, PAD dan pajak ada 50 triliun gitu, 40 triliun. Di sini juga bisa lihat kenaikannya dari tahun sebelumnya berapa triliun, jadi selalu naik ya, agak signifikan. Yang turun mungkin hanya beberapa tahun saja untuk pendapatan daerahnya. Oke. Ya, terima kasih Ibu dan teman-teman sekalian. Untuk materi selama saya di Diklat bisa diunduh nanti di folder ini, ke Google Drive gitu ya. Semua materi ini adalah rangkuman dari yang saya dapatkan selama seminggu di Diklat. Gitu, jika ingin mengakses lebih detail bisa di-download di link yang saya sampaikan di sini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau belum ada, nanti bisa hubungi saya atau WA saya gitu ya. Kalau setelah membaca dokumennya ada pertanyaan, nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, proses ya, bagaimana kita menyusun KPD ya, dari mana asalnya usulan-usulan tersebut ya. Ini dalam rangka kita juga belajar bagaimana kita mengonsep atau melaksanakan
Ini Atau pertanyaan biasa aja. Pertanyaan biasa kalau ada silakan. Silakan. Ya. Tadi Kalau belum ada kepikiran bisa nanti disampaikan ke saya setelah acara ini. Ada yang mau nanya? yang mau ditanya Cukup belum kebayang ya? belum Karena kebayang. baru mendapatkan materinya ya. Belum ada Bu, mungkin nanti setelah Iya. acara ini aja Bu. Nah, kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa kegiatan Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat bermanfaat ya sebagai meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita ke depan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nah ini juga mungkin kalau rekan-rekan di wilayah atau di rumah tinggalnya nanti ada kegiatan rembuk RW atau ada kegiatan musren di tingkat kelurahan diundang, itu wajib hadir ya, sampaikan kebutuhan ya dari warga sekitar domisili teman-teman bertinggal. Jadi kebutuhan ya, jangan keinginan. Kalau keinginan biasanya lebih banyak ya, tapi keinginan itu kita sisihkan, kita fokus pada kebutuhan. Apa kebutuhan wilayah kita untuk pembangunan lingkup di lingkup RT, RW dan kelurahan, dan khususnya lingkup yang lebih luas yaitu Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Aryo penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.